Hai, kembali lagi dengan saya Dewi Valensi dengan NIM A1-732 dari Universitas Jambi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pengertian LKPD. LKPD didefinisikan sebagai suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetisi dasar yang harus dicapai. Hal ini sesuai dengan definisi LKPD menurut Trianto, lembar kerja peserta didik merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan kegiatan pendidikan atau pemecahan masalah sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mengacu kompetisi dasar yang akan dicapainya. Nah, yang selanjutnya ada manfaat LKPD. 1. Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran. 2. Mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 3. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar mengajar. 4. Membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 5. Melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. 6. Yang terakhir, mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep. Yang selanjutnya ada kriteria penyusunan dan penulisan LKPD. 1. Ada tujuan penyusunan LKPD. Tujuan A. Memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian indikator serta kompetensi dasar dan kompetisi inti yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang B. Membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada bahan. Yang A. Tersusun logis dan sistematis penyusunan bahan perlu menyeleksi konsep. B. Sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik berada dalam tahap perkembangan kognitif peralihan antara operasional konkret ke operasional formal, sehingga mereka masih mudah untuk berpikir konkret dan sudah mulai dapat diajak berpikir abstrak. Yang ketiga, bahan ajar dapat mengasangkan memotivasi keinginan pengetahuan peserta didik. Yang terakhir ada bahan ajar mutakhir dan memiliki konseptualitas yang tinggi. Yang ketiga ada metode. Metode yang A. Memperkaya kegiatan di dalam kelas, contohnya dapat berupa kegiatan di luar kelas atau kegiatan laboratorium. Yang B. Memotivasi peserta didik. Yang C. Mengembangkan keterampilan peserta didik. Yang D. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Yang terakhir ada menanamkan sikap ilmiah melalui proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada unsur LKPD. Yang pertama ada judul, 2 mata pelajaran, 3 semester, 4 tempat, 5 petunjuk belajar, 6 kompetensi yang akan dicapai, 7 indikator yang dicapai oleh peserta didik, 8 informasi pendukung, 9 alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas, 10 langkah kerja, serta yang terakhir penilaian. Selanjutnya ada bentuk LKPD. Yang pertama ada LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan sebagai konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, LKPD sebagai penuntut belajar. Yang keempat, LKPD sebagai penguasaan. Dan kelima, LKPD sebagai petunjuk kurikulum.
Selanjutnya ada syarat LKPD, ada 3. Yang pertama syarat didaktif, yang kedua syarat konstruksi, dan yang ketiga ada syarat teknis. Syarat didaktif berkaitan dengan terpenuhnya asas-asas pembelajaran efektif yang suatu LKPD. Syarat konstruksi berkaitan dengan kebahasaan, dan syarat teknis berkaitan dengan penulisan berdasarkan kaidah yang telah diterapkan. Langkah-langkah penulisan LKPD. 1. Melakukan analisis kurikulum, KI, KD, indikator dan materi pembelajaran. 2. Menyusun peta kebutuhan LKPD. Ketiga, menentukan judul LKPD. Keempat, menulis LKPD. Kelima, menentukan alat penulisan. Struktur LKPD secara umum. 1. Judul kegiatan, tema, subtema, kelas, dan semester berisi topik kegiatan sesuai dengan KD dan identitas kelas. Untuk LKPD dengan pendekatan inquiry, maka judul dapat berupa rumusan masalah. 2. Tujuan belajar sesuai dengan KD. Ketiga, alat dan bahan. Jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka dituliskan alat dan bahan yang diperlukan. Keempat, prosedur kerja berisi petunjuk kerja untuk peserta didik yang berfungsi mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar. Kelima, tabel data berisi tabel di mana peserta didik dapat mencatat hasil pengamatan atau pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data bisa diganti dengan tabel kotak kosong yang dapat digunakan peserta didik untuk menulis, menggambarkan, atau berhitung. Yang terakhir, bahan diskusi berisi pertanyaan-pertanyaan yang menurut peserta didik melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi. Yang terakhir ada evaluasi LKPD. Yang pertama ada pengetahuan, kedua keterampilan, ketiga sikap, keempat produk benda kerja sesuai kriteria standar, kelima batasan waktu yang telah ditetapkan, dan yang terakhir keenam kunci jawaban penyelesaian. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang materi LKPD. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen sebanyak-banyaknya, di share ke semua teman kalian, dan jangan lupa di subscribe. Oke, see you next video. Dah. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang materi LKPD. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen sebanyak-banyaknya, di share ke semua teman kalian, dan jangan lupa di subscribe. Oke, see you next video. Dah.